Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zahir Budiman dengan PM 2020011030040 ingin menjelaskan tentang teori kepemimpinan transaksional, situasional, dan transformasional. Pengertian kepemimpinan transformasional. Menurut Danim, kepemimpinan transformasional adalah kemampuan seseorang pemimpin dalam bekerja dengan dan atau melalui orang lain untuk mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan. Jadi kepemimpinan transformasional ini kurang lebih harus mempunyai pemikiran yang visi yang jangka pendek dan memiliki rencana jangka panjang. Menurut Burns, kepemimpinan transformasional dicirikan sebagai pemimpin yang berfokus pada pencapaian perubahan nilai-nilai, kepercayaan, sikap, perilaku, emosional, dan kebutuhan bawahan menuju perubahan yang lebih baik di masa depan. Jadi kurang lebih pemimpin yang menjalankan triple transformasional ini memiliki wawasan yang luas, harus memiliki wawasan yang luas juga, karena kan dapat merubah nilai-nilai yang dahulu untuk menjadi yang lebih baik di masa sekarang, dan mengutamakan kepercayaan terhadap bawahan. Jadi tidak memiliki sikap otoriter gitu. Langsung ciri-ciri kepemimpinan transformasional. Pertama itu stimulasi intelektual. Jadi maksudnya itu adalah merupakan upaya pimpinan terhadap persoalan-persoalan yang mempengaruhi bawahan untuk melihat persoalan tersebut melalui perspektif baru. Jadi ciri yang pertama itu adalah pendekatan baru terhadap masalah-masalah lama. Jadi pemimpin itu harus mengutamakan kreativitas terhadap anggota-anggotanya supaya masalah-masalah yang lama bisa teratasi gitu. Jadi melalui stimulus intelektual ini, bawahan didorong untuk melakukan inovasi dalam menyelesaikan persoalan dan berkreasi untuk mengembangkan kemampuan diri, serta didorong untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang menantang. Kedua itu inspirasional. Jadi pemimpin ini harus memiliki inspirasi supaya anggotanya itu merasa antusias dan semangat. Jika pemimpin memiliki inspirasi yang bagus, juga memiliki motivasi yang bagus, maka anggotanya itu akan semangat dan merasa antusias gitu. Selanjutnya ada karismatik, merupakan kekuatan besar yang dimiliki oleh pemimpin untuk memotivasi bawahan. Sudah saya bilang tadi kan, motivasi itu termasuk karismanya gitu. Bawahan mempercayai pemimpin karena pemimpin dianggap mempunyai pandangan, nilai, dan tujuan yang dianggap benar. Jadi itu motivasi kepada anggota-anggotanya. Perhatian secara individual. Perhatian atau pertimbangan terhadap perbedaan individual implikasinya adalah memelihara kontak langsung face to face dan komunikasi terbuka dengan pegawai. Jadi pemimpin transformasional ini harus memiliki komunikasi yang baik terhadap bawahannya supaya dapat memperhatikan bawahannya, anggotanya itu dengan baik. Jika rusaknya hubungan antara bawahan anggota dengan pemimpin, maka
tidak ada susah sekali untuk memperhatikan secara individual. Selanjutnya itu ada kelebihan kepemimpinan transformasional. Yang satu, dapat memberikan pelatihan dan motivasi kepada setiap orang di bawahnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tadi kan sudah saya bilang salah satu cirinya itu adalah karismatik, itu adalah motivasi yang bagus supaya bisa lebih visioner, lebih tercapai, dan anggotanya itu lebih semangat dan merasa termotivasi. Kedua, tidak membutuhkan biaya yang besar, karena motivasi itu kan tidak memerlukan biaya. Kreativitas, motivasi gitu kan, tadi yang di ciri-cirinya itu kreativitas, motivasi itu tidak memerlukan biaya ya. Mungkin inovasi itu memerlukan biaya. Komitmen yang timbul pada karyawan bersifat mengikat emosional. Jadi pemimpin dan anggotanya itu memiliki keterikatan emosional, entah itu karena kan tadi kan motivasi gitu ya, rasa semangat, emosionalnya tuh ada gitu. Mampu memberdayakan potensi karyawan, itu salah satu ciri dari ini idealis pengaruh konsiderasi individual. Jadi memperhatikan anggotanya itu secara individu, supaya bisa memperhatikan potensi karyawannya itu di bagian apa. Misalnya contohnya itu adalah kalau di sistem negara itu adalah ada menteri-menteri gitu. Pemimpin memilih menteri-menteri yang untuk menjabat di setiap departemen sesuai dengan potensinya. Contohnya adalah dulu itu ada namanya Dokter Siti Fadilah, Ibu Dokter Siti Fadilah itu salah satu menteri kesehatan yang sangat berpotensi ketika waktu itu, karena dia benar-benar dokter dan dia benar-benar maksimal kerjanya terhadap kasus. Dulu itu ada kasus flu burung. Itu kasus flu burung itu nggak tanpa vaksin bisa sembuh gitu. Itu kan terbukti bahwa kerja dan potensinya dia itu sesuai dengan di bidangnya. Meningkatkan hubungan interpersonal. Kekurangan pemimpin transformasional tuh ada waktu yang lama agar komitmen bawahan tumbuh terhadap pemimpin. Nggak mungkin sikap simpati dan empati itu langsung ada gitu ya, walaupun memang adanya formalitas terhadap anggota dengan atasannya, tapi kan hanya untuk menumbuhkan komitmen itu sangatlah lama gitu ya. Butuh adanya kepercayaan antara si anggota dengan pemimpin dan pemimpin dengan si anggota gitu. Tidak ada jaminan keberhasilan pada bawahan secara menyeluruh. Ya memang nggak ada kan adanya komitmen itu kan di antara berdua tanpa menghadirkan pihak ketiga gitu kan. Susah senangnya itu harus dirasakan bersama ya. Kalau susah bareng-bareng, senang bareng-bareng. Membutuhkan perhatian pada detail. Tadi merupakan ciri yang konsiderasi individual. Jadi membutuhkan perhatian pada detail. Jadi pemimpin itu harus detail terhadap memperhatikan anggota-anggotanya gitu. Sulit dilakukan pada jumlah bawahan yang banyak. Iya. Kalau misalnya anggotanya banyak gitu kan.
Contohnya di Indonesia ini kan banyak sekali departemen gitu kan. Makanya kan eh apa ya? Banyak gitu. Dan makanya pemimpin itu sulit melakukan, makanya seringnya ada reshuffle gitu kan. Gunanya reshuffle menteri itu kan karenanya kurang potensi, mungkin sebelum dipilih itu potensinya sangat bagus gitu. Seperti sekarang itu reshuffle ini menteri pendidikan, eh, Nadiem gitu kan. Di reshuffle mungkin karena potensinya dulu bagus gitu sebelum adanya pandemi ini. Nadiem itu merupakan contoh anggota yang baik untuk di departemen pendidikan. Cuman karena adanya pandemi ini mungkin sulit dikembangkan potensinya karena pandemi juga kan nggak bisa diperkirakan gitu. Yang kedua itu ada pengertian pemimpin transaksional. Bas mengatakan mendefinisikan kepemimpinan transaksional adalah sejumlah langkah dalam proses transaksional yang meliputi pemimpin transaksional memperkenalkan apa yang diinginkan bawahan dari pekerjaannya dan mencoba memikirkan apa yang akan bawahan peroleh jika hasil kerjanya sesuai dengan transaksi. Jadi ini merupakan dari prosesnya itu timbal balik mungkin ya. Jadi dengan adanya komitmen di awal, misalnya pemimpin ini tuh jadi melihat anggotanya itu bekerja dengan baik, maka akan mendapat imbalan gitu ya. Kepemimpinan rasional adalah model kepemimpinan di mana seorang pemimpin lebih cenderung memberikan arahan pada bawahannya dan memberi insentif serta hukuman pada kinerja mereka serta menitik beratkan terhadap perilaku untuk memimpin pengikutnya. Jadi pemimpin transaksional ini cenderung memberikan arahan, harus begini, dan jika arahannya itu berhasil dilakukan oleh anggotanya, bawahannya, maka anggotanya itu akan diberi imbalan gitu. Ini pemimpin transaksional ini sangat kental dengan proses kolusi mungkin ya, karena kan transaksi gitu. Karakteristik kepemimpinan transaksional. 1. Anggota akan berkontribusi melakukan yang terbaik ketika rantai komando jelas. Jadi jika arahannya itu jelas, ya kan sesuai kan. Misalnya tadi kan kalau misalnya arahannya terus berhasil, maka akan diberi imbalan. Jika arahannya gagal, mungkin akan diberi hukuman. Jadi jika arahannya jelas, maka anggotanya itu berkontribusi dengan baik. Jadi arahannya jelas, kerjanya maksimal gitu. Adanya iming-iming hadiah dan hukuman selalu memotivasi. Jadi hadiah ini adalah semangatnya dan hukuman ini adalah motivasinya. Jadi hadiah akan meningkatkan semangat kerjanya. Wah, jika saya berhasil, maka saya akan mendapatkan hadiah. Jika saya tidak berhasil, maka saya akan mendapatkan hukuman gitu kan. Mematuhi instruksi pemimpin adalah tujuan utama para anggota. Ini merupakan salah satu dari mungkin militeristik ya. Salah satu dari iniannya militeristik itu. Nggak beda jauh. Bawahan perlu dimonitor dengan hati-hati untuk memastikan target terpenuhi. Kan? Bawahan jadi ya bawahannya itu harus diperhatikan supaya arahannya itu berhasil, tujuannya itu berhasil dengan sempurna, jadi sesuai gitu.
nggak setengah-setengah. Jadi pemimpinnya senang, tujuannya tercapai, dan si anggotanya senang mendapatkan imbalan yang yang sesuai. Kelebihan kepemimpinan transaksional. Merangkum dari laman St. Thomas University, kelebihan dari gaya kepemimpinan transaksional lainnya adalah meliputi: 1. Ada imbalan bagi orang-orang yang termotivasi oleh kepentingan diri sendiri untuk mengikuti instruksi. Jadi orang-orang yang dipimpin oleh transaksional itu rata-rata itu adalah egoisme ya, karena kan mementingkan diri sendiri gitu. Pemimpin mengasih arahan yang jelas kepada bawahannya, anggotanya, terus anggotanya menjalankan sesuai dengan imbalan, dengan iming-iming imbalan itu, terus semangat kan, karena semangat ada iming-iming imbalan. Kemungkinan untuk mencapai iming-iming imbalan itu, segala cara mungkin dihalalkan, karena kan wah, imbalannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya itu adalah ini pembunuh bayaran gitu kan. Si pesuruh yang membunuh bayaran ini menyuruh pembunuh bayaran itu untuk membunuh targetnya gitu kan, dengan imbalan yang sesuai dengan komitmen gitu kan. Terus itu kepentingan sendiri-sendiri. Selanjutnya, memberikan struktur yang jelas untuk organisasi besar. Jadi dalam kepemimpinan transaksional ini harus memiliki struktur gitu. Kalau misalnya tadi saya mengambil contoh terhadap pembunuh bayaran tuh nggak bisa itu, karena kan nggak ada strukturnya. Selanjutnya, memberikan alur kerja yang jelas untuk sistem membutuhkan tugas berulang dan dapat diulang tanpa batas. Jadi karena adanya struktur jadi jelas gitu, nggak ada tugas yang berulang gitu kan. Selanjutnya, mencapai tujuan jangka pendek dengan cepat. Intensif dan penalti didefinisikan dengan jelas. Jadi imbalan itu jelas dan sanksi itu jelas. Jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang jelas, dan jika dia mengerjakannya berhasil gitu, maka dia akan diberi intensif. Biasanya kalau ini tuh kayak Pemda gitu deh. Pemda Jakarta itu kan soalnya kalau telat berapa menit gitu, terus jarang masuk, terus jarang masuk kerja gitu, dia akan diberi penalti gitu kan. Jika dia kerjanya maksimal gitu, maka dia akan diberi uang intensif. Mudah dipelajari dan tidak memerlukan pelatihan ekstensif. Jadi kekurangan kepemimpinan transaksional ini banyak sekali nih kekurangannya. Kekurangannya pertama itu adalah tidak memberikan ruang untuk mereka berpikir mandiri, karena kan selalu diberi arahan dan adanya iming-iming gitu. Jadi gak mikir tuh anggotanya, lebih baik begini pak, memberikan masukan gitu kan, memberikan masukan karena adanya iming-iming itu. Jadi dia cuman mengerjakan apa yang diarahkan dan mengharapkan imbalan tersebut. Tidak mempertimbangkan emosi atau nilai-nilai orang lain. Itu kan salah satu, kan saya udah bilang, itu egoisme terhadap anggotanya itu menimbulkan sifat egoisme. Ada kemungkinan di ruang untuk mengeksploitasi anggota. Anggota mungkin termotivasi hanya untuk insentif, bukan untuk membuat kelompok atau perusahaan lebih baik, ya kan? Tadi saya bilang, jadi mengutamakan iming-iming hadiah ini. Jadi
entah itu perusahaan akan hancur atau itu akan arahan itu akan membuat perusahaan hancur, gitu kan. Nggak mikir, yang penting dia arahan melaksanakan arahan tersebut dan mendapatkan insentif itu. Tidak memaksimalkan potensi anggota, tapi justru nanti membuat mereka kewalahan. Jadi arahannya itu terkadang tidak sesuai dengan potensi si anggotanya itu, gitu kan. Jadi si pemimpin ini hanya ngasih ngasih arahan, nggak ngelihat potensi dia di mana, jadi ngasih arahan aja. Terus jika berhasil maka akan diberi insentif, jika enggak akan diberi sanksi, gitu kan. Sulit untuk mengganti orang karena tim hanya mengandalkan pemimpin. Tidak memaksimal insentif hanya berupa hal-hal praktis seperti uang atau tunjangan, gitu. Tadi saya udah ngomong, salah satu dari contohnya itu adalah Pemda, gitu kan. Kreativitas individual terbatas karena tujuan, sasaran, dan cara mencapainya sudah ditetapkan. Tidak menghargai inisiatif pribadi, jadi gitu kan, sesuai pokoknya arahan dikerjakan, dapat uang, dapat imbalan. Di inisiatif pribadi, udahlah, yang penting arahannya tercapai, gitu kan, udah dapat uang, gitu. Minim peluang pengembangan diri, gitu. Selanjutnya adalah pengertian pemimpinan situasional. Situational leadership atau kepemimpinan situasional adalah leadership style, gaya kepemimpinan yang digunakan secara leader yang berbeda-beda disesuaikan dengan tingkat perkembangan para pengikutnya atau follower readiness. Jadi pemimpin ini merupakan seorang leader. Kalau biasanya kan yang sudah saya jelaskan itu adalah bos, gitu kan. Kalau ini benar-benar leader, jadi dia meningkatkan perkembangan anggotanya, gitu. Misalnya anggotanya ada di kelebihannya itu ada di kesehatan, maka si pemimpin ini akan memberikan perkembangan di kesehatan sesuai dengan potensinya dia. Terus si A dengan kesehatannya, si B dengan pendidikannya, gitu kan, dengan kemiliterannya, maka seperti itu. Kepemimpinan situasional adalah teori kepemimpinan yang pertama kali dibuat oleh Kenneth Blanchard dan Paulo Hersey. Model kepemimpinan buatan Blanchard Hersey ini mengacu pada keterampilan seseorang untuk menilai kemudian memilih strategi kepemimpinan yang menurutnya terbaik diterapkan dalam setiap keadaan atau tugas berbeda. Tadi saya jelaskan, jadi pemimpinnya itu melihat nih perkembangan anggotanya, gitu. Gaya kepemimpinan situasional. Pertama itu adalah telling, menyediakan instruksi rinci dan mengawasi kinerja dari dekat. Yang kedua adalah selling, menjelaskan keputusan dan menyediakan kesempatan membuat perbaikan. Yang ketiga itu adalah partisipasi, berbagi ide dan memberi fasilitas dalam pembuatan keputusan. Yang keempat adalah delegating, mendelegasi tanggung jawab pembuatan keputusan dan penerapannya. Selanjutnya itu adalah gaya kepemimpinan situasional. Teori Hersey dan Blanchard mendefinisikan readiness level dalam 4 kategori, yaitu R1 itu adalah karyawan 1 tidak
tidak mampu dan tidak mau itu adalah anggota kelompok tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemauan untuk menyelesaikan tugas. R2 memiliki karyawan 2. Orang tersebut sebetulnya bersedia dan antusias menyelesaikan tugas, tapi tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk melakukannya. Kan tadi dari R2 itu sesuai dengan pemimpin 2, menjelaskan keputusan dan menyediakan kesempatan pembuatan perbaikan. Terus karyawan 2 itu adalah orang tersebut sebetulnya bersedia dan antusias menyelesaikan tugas. Sesuai kan gitu. R3 anggota kelompok memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mengerjakan tugas, tapi tidak mau bertanggung jawab atau menyelesaikannya. Sesuai dengan dengan S3, berbagi ide dan memberikan fasilitas dalam pembuatan keputusan. Jadi kan ini berbagi ide doang, terus memiliki fasilitas, tapi si anggotanya tidak mempunyai tanggung jawab untuk tidak memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Jadi bertukar ide aja kerjaannya. Karyawan 4, anggota sangat terampil, berpengetahuan mumpuni, bersedia dan mempertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. Ini yang mungkin yang terbaik gitu ya. S4 sesuai, mendelegasi pertanggung jawab perbuatan, keputusan dan penerapannya. Ini mungkin yang paling merupakan paling bagus. Nah, ini kan kelebihan dari karyawan karyawan 4 dengan pemimpin 4 adalah karyawannya itu mampu dan mau atau percaya diri. Kelebihan gaya kepemimpinan situasional, menyelaraskan ton kerja yang umum. Selanjutnya menonjolkan pengaruh multi arah. Jadi multi arah sesuai dengan situasinya, sesuai dengan anggota-anggotanya. Jadi multi arah gitu. Memanfaatkan penugasan yang spesifik sebagai ukuran kinerja ketimbang menyeragamkan penugasan untuk banyak individu yang berbeda. Selanjutnya memungkinkan pemimpin mendorong perubahan perilaku secara efektif. Selanjutnya mempercepat laju dan kualitas pengembangan karyawan. Selanjutnya mengajarkan para pemimpin untuk menafsirkan dan menanggapi lingkungan secara akurat dan efektif. Kekurangan kepemimpinan situasional, menciptakan kebingungan dalam kelompok ketika pemimpin harus mengubah pendekatannya untuk satu anggota tim bawahan dapat bertanyakan maksud dari pendekatan tersebut. Jadi karena pendekatannya secara secara berkelompok gitu, jika diubah maka akan menghasilkan kebingungan gitu. Selanjutnya, anggota tim membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang tiba-tiba. Jadi karena berubahnya pendekatan, anggota tim susah menyesuaikan dirinya lagi gitu jika diubah. Selanjutnya dapat mengganggu semangat tim dan hubungan dengan pemimpin. Selanjutnya berpotensi jadi tindakan manipulatif dan koersif jika tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati oleh pemimpin. Kurang lebihnya segitu yang saya dapat jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.